Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri bareng gue Vaniko. Semoga kalian sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan hari ini seperti biasa Depdagri akan terus mengupdate informasi mengenai perkembangan Liga 1 dan juga Timnas bersama dua bapak-bapak yang ada di sebelah saya. Ini ada Bapak Gita dan Bapak UK. Bapak pakai pack Bapak ya. six pack. Oke, ini masih terkait perkembangan Liga 1, jadi masih panas soal Arema ya. Arema FC ini udah di demo sana sini, kemudian banyaklah hal-hal sampai akhirnya milih stadion juga kesusahan gitu kan. Sampai akhirnya dapat PT IKA gitu kan. Ini kalau melihat perkembangan Arema FC mendapatkan PT IKA ini kayaknya semua demi Arema gitu kan. Apakah ada hal-hal lain seperti itu? Kalau gue bilangin demi menyelamatkan kelangsungan Liga 1. Iya. Demi menyelamatkan kelangsungan Karena Liga kalau 1. itu kan kita udah sempat bahas ya di episode sebelumnya ya soal Arema ini ya, bagaimana mereka kesulitan ya, terus mereka seperti diabaikan karena banyak tempat menolak mereka gitu kan. Ya. Sementara kan kaitannya ini dengan keberlangsungan Liga 1 sendiri, tidak boleh ada yang sampai ditinggalkan kan, harus tetap diselenggarakan. Makanya pilihan terakhir mungkin jatuh ke PT IKA. Bersyukur PT IKA juga mau kasih ya gitu ya. Yeah, dia bisa aja nolak gitu kan. Tapi sebenarnya dari PT IKA sendiri layak nggak sih untuk? Nggak layak sih. Nah, itu menurut gue, dia. nggak layak. Layaknya mungkin cuma satu ya, control room, Gol TV oke. Itu yang terjadi salah satu itu yang ya. terbaik. Salah satu terbaik. Kenapa? control Karena room memang yang terbaik. disediakan oleh Bayangkara FC buat TV, termasuk juga ruang ganti pemain oke, kantor mereka oke. Cuman kan itu bagian kecil dari kompetisi ya. Lapangannya yang penting, lapangannya itu yang udah lama ditinggal ya, udah lama nggak ada kompetisi di sana, jadi kayak nggak terawat ya kalau ngelihat. Dan kemarin kalau kita lihat tontonannya gitu nggak banget ya. Iya. Soalnya kan view lapangan tuh sangat dominan dalam sorotan kamera kan. Iya, Dan betul. lapangannya kan bopal-bopal, terus pasir, terus aduh ini kayaknya sering dipakai buat komunitas kayaknya. Iya, betul. Itu yang disayangkan sih ya. Jadi verifikasinya boleh dibilang apa ya? Terpaksa kan memang nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain karena terakhir kan di Boyolali ya, mereka jadi tuan rumah nggak bisa dimainkan juga, ditolak juga di Boyolali. Jadi Arema sejak putaran kedua dimainin itu, sejak nggak sistem bubble lagi, mereka udah 2 kali jadi tuan rumah. Oke. Nggak ini, kalau mereka ketiga kali kan artinya mereka ketinggalan banget. Bukan ketinggalan banget ya Arema, tapi kan jadwal mereka yang mengganggu tim-tim lain juga yang pastinya akan absen juga dalam 1-2 pertandingan ya, tim-tim yang harus menjadi lawan Arema itu jadi kenapa mau tidak mau diselamatkannya ya dengan memilih stadion yang dianggap paling aman. Jadi emang menyambung tadi yang ditanyakan Niko, jadi bukan soal verifikasinya sekarang, tapi lebih kepada daruratnya ya. Menyelamatkan tim lain juga. Karena ini kan darurat, udah diabaikan lah tuh verifikasi. Memang ada prosedur keamanan yang paling diutamakan kan sebetulnya kan. Nah, kalau main di PTK kan ya udahlah itu pasti aman gitu kan. Iyalah. Belakang, ujung, kanan, kiri itu Iya. polisi semua. Iya, itu udah komplek polisi kan. Aman ya? Iya, aman. Ya. Apakah Solusi selain sih. kondisi darurat kata Om Yuki tadi, kemudian ada Mas Gita juga mengatakan bahwa ini untuk menyelamatkan tim-tim lain. Apakah ada hal bisnis juga yang harus diselamatkan di sini? bisnis? Kan Nggak langsung ya? kan ada ancaman waktu itu dari Arema sendiri ya, bahwa mereka akan mundur ya. Akan mundur kan akan berpengaruh besar ya. Artinya apa? Mau tidak mau kan Arema bisa disebut sebagai 6 besar tim yang jadi tontonan yang paling menarik bagi pemirsa. Mau tidak mau harus diakuin itu. Iya. Bahkan kalau kita lihat Bali United juara 2 kali berturut-turut dianggap, tapi rating mereka sebagai TV kan ya sebagai tontonan TV di bawahnya Arema. Oke. Ada Persija, ada Persib, ada Persebaya, Persebaya. Arema salah satunya juga. Jadi mau nggak mau ya penyelamatannya harus seperti itu, karena tim ini kan punya sejarah, punya segala macam yang membuat mereka nggak mau harus diselamatkan. Dan tidak diterimanya mereka kan ini yang mengkhawatirkan ya, mereka ke Semarang pun bahkan tidak diterima oleh fans Tolak sana Semarang. sini. Di Boyolali yang nggak ada fans siapa-siapapun, tapi ada penghuni Liga 2 dan Liga 3 juga ditolak. ditolak juga. Oke, jadi banyak hal yang dipertimbangkan akhirnya dipilihlah PT IKA ya. Dan kalau tadi bicara bisnis, memang rating bagian dari bisnis juga Iya, kan, iya, untuk TV terutama. Sebetulnya kalau kita mau jujur, TV ini juga udah banyak mengalah sebetulnya. Iya, betul. Udah banyak quote on quote dia merugi karena kan jadwal awalnya, kontrak awalnya kan sebelum kejadian Kanjuruhan kan pasti mereka sudah memperhitungkan tuh bisnisnya dan keuntungannya saat ditayangkan Liga 1 ini di saat prime time kan. Sekarang boro-boro prime time yang ada ini bagaimana pertandingan secepat mungkin diselesaikan gitu dengan tidak menyalahi prosedur security dan safety gitu. Akhirnya mainnya kan siang terus. Siang itu kan bukannya apa namanya prime time-nya TV kan. Iya, betul. Dan kadang-kadang satu hari itu kan ada 2 pertandingan. Tadinya kan bisa jam 15, jam 18.30. Sekarang bahkan jam 17 pun nggak boleh izinnya karena kelarnya jam 19. Jadi mau nggak mau sama-sama jam 15. Jadi
TV yang free to air itu hanya bisa satu pertandingan, yang lainnya untuk TV yang berbayar dan segala macam itu. Dan hal-hal seperti ini yang mungkin karena mau nggak mau kan kalau di Indonesia TV free to air itu yang paling banyak iklannya dan segala macam. Tapi ntar lagi udah digital semua nih, beberapa daerah ya, beberapa pulau juga Sekarang udah mulai juga pemeringkatan rating kan juga udah apa namanya overall kan overall, ya. gitu. Oke, kalau tadi sudah bahas polemik stadion Arema, sekarang kita bahas pelatihnya. Roha aja. Jadi sejak awal memang dipertanyakan lah kayak soal prestasinya. 5 kali kalah beruntun. Apakah keputusan ini terlalu cepat? Mengingat situasi kompetisi juga naik turun boleh dibilang ya pasif. Dulu gue sama UK udah pernah ngomong ya, waktu dia baru masuk ke Arema, kok dia? Tapi kan waktu itu kan alasannya adalah dia menyelamatkan Persik Kediri dari degradasi musim lalu. Cuma kan persoalannya kelas menyelamatkan degradasi dengan kelasnya Arema yang merupakan calon juara itu kan beda. Harusnya nggak Javier Roca. Tapi kan ya itu pelatih yang adalah saat itu. Debut pertamanya dia kalah dari Persib. Tapi sebenarnya dia membaik dari 3 kali pertandingan sebelum Kanjuruhan kan dia 1 kali menang 2 kali kalah. Tapi setelah bubble Kanjuruhan kan dia 3 kali berturut-turut catat kemenangan sebelum kalah dari Madura United. Mungkin yang jeleknya adalah di awal putaran kedua ini ya 4 kali kalah berturut-turut ditambah dengan kalah United dari Madura United di matchday ke-16 di Desember jadinya 5 kali berturut-turut dan tidak cetak gol sama sekali. Ini masalah di lini depan juga. Memang anomali ya. Kalau tadi kita bilang betul setelah kasus tragedi Kanjuruhan mereka justru malah memanen poin ya. Iya, betul. Gue lihat di sini 9 poin ya dia. 4 malah gitu ya. 4 ya, Jadi 12 poin mereka ambil karena menang lawan Dewa, lawan Persis Solo, lawan Persikabo, lawan Persita sebelum kalah kemudian lawan Madura dan setelah itu nggak pernah lagi menang. Ya, betul. Jadi emang ini seperti 12 poin pada saat bubble ya. Iya, jadi langsung gitu ya turun ya. Nah kemarin tuh gue juga sempat dengar dari orang Arema bahwa apa namanya si pelatihnya ini Roca ini juga bingung, gue bingung juga katanya. Kita peluang banyak tapi nggak gol-gol gitu kayak seperti dia sendiri mengutuk dirinya gitu loh, kok nggak bisa gitu. Ini nanti mungkin kita akan nyerempet ke Madura ya. Mirip-mirip sebenarnya. Ini kan timnya bagus. Materinya juga materi grade A gitu. Tapi kayak kadang-kadang nggak tahu dari sisi motivasi kah, psikis kah, atau memang lagi nggak beruntung kah, tapi kok beruntun gitu loh. Nah itu yang Roca sendiri sampai sekarang juga nggak tahu jalan keluarnya. Jadi kemarin itu sebenarnya kayak apa namanya penghentian atas kesepakatan ya gitu. Kesepakatan bersama, bukan sepihak ya. Jadi dimundurkan, quote on quote dimundurkan gitu. Padahal mah ya udahlah gitu selesai. Berakhir lah. Iya. Mungkin persoalannya lebih karena gini ya, nggak enak juga ya lu udah siap untuk pertandingan yang ini tiba-tiba pertandingan batal karena sesuatu dan lain-lain mereka ditolak kemana-mana dan buat pemain itu pasti akan jadi tekanan ya mau nggak mau dan ini yang membuat gua rasa mereka jadi tidak bisa memainkan pertandingan dengan lepas. Ini yang membuat mereka juga punya peluang banyak, mainnya juga oke aja tapi di depan gawang mereka tidak bisa menciptakan peluang, menyelesaikan peluang. Ada beberapa faktor dan mereka nggak bikin gol sama sekali gitu 5 pertandingan ya. Dan juga kita perlu notice ya bahwa memang yang dihadapi oleh Arema ini dari 5 laga yang membuat akhirnya Roca ini step down gitu memang lawan-lawan tangguh sih. Kita harus ke Madura, kemudian juga Bayangkara, PSIS, Sleman agak alot-alot kan. Terakhir ya PSM gitu loh. Kalau dari taktik, strategi sebenarnya kurang apa? Apa biasa aja atau memang Roca kan memang mainnya kan sebenarnya ofensif ya Roca ya. Tapi itu tadi kalau udah nggak ketemu apa ya faktor-faktor frekuensinya gitu, bondingnya, terus feelingnya gitu, mentalitasnya udah terlalu jauh jatuh gitu, kepercayaan diri pemain kan juga akan terganggu dan itu nggak bisa diselesaikan tuh. Itu kalau menurut gue sih ini lebih ke internal ya, bagaimana caranya memotivasi lagi, istilahnya meregroup lagi timnya, pemainnya gitu bahwa lu ini pemain bintang. Kita nggak ada yang salah di sini. Kalau memang persoalannya soal taktik ya. Kalau di luar itu gue nggak tahu dah. Kalau lebih ke psikis pemain, gue nggak ngerti deh. Karena gue tanya soal gajian nggak? Gajian. Jadi sebenarnya lebih terpulang kepada pemainnya dan tim pelatihnya. Gitu. Intinya adalah gini. Sesudah Kanjuruhan Liga mulai lagi kan bubble. 4 pertandingan dari 5 pertandingan mereka kalah. Kan kalah lawan Madura United bisa dimaafin lah. Mereka dapat 12 poin dari kemungkinan 15. Oke. Kemudian kan putaran kedua mulai dengan home and away lagi. Dan ini mereka pada saat mereka away mereka juga dengan mental dengan apa ya? Dengan
harus menghadapi lawan-lawan lain seperti supporter yang melempari mereka. Kemudian Terganggu banget itu pasti. home-nya mereka juga nggak punya home. Kalau nggak punya home nggak apa-apa kalau partai usiran, tapi diterima. Ini kan nggak diterima Nggak juga diterima ya. juga. Jadi pengaruh-pengaruh juga pastilah. Ya. Kemarin lawan PSM 10 pemain kan, PSM nggak juga nggak bisa menang menang juga kan. Iya, itu dia. Ya itu dia. Itu kan misteri yang nggak bisa kita jawab ya. Karena itu lebih ke psikis, lebih ke moral sebetulnya. Karena kalau dari sisi materi pemain, kualitas timnya ya Arema nggak jelek gitu dan bagus. Cuman mereka sendiri bingung gitu, kayak muter-muter di labirin nggak bisa keluar-keluar gitu. Masalahnya itu lagi gitu. Dan pelan-pelan mereka turun kan, masuk ke belum ke zona degradasi, tapi mendekati. Waduh, serem ya. Kita lihat bagaimana kiprah Arema sampai akhir musim ini. Tapi yang jelas pelatih penggantinya ini Iputu Gede ya. Ya, kalau dilihat dari Jiwanya Arema itu. ya, bukan pelatih berpengalaman juga kan sebenarnya. Tapi dia pernah pegang tim Liga 2 ya gitu. Iya, pernah. Ya. Kemarin PSMS ya kemarin. Iya. Jadi sebetulnya ini pelatih yang cukup humble ya. Orangnya tuh pro profile dan nama pemain dekat. Karena dia juga mantan pemain timnas juga, pernah di timnas juga dan pernah main di sejumlah klub Indonesia juga. Yang diharapkan sih semoga aja dia bisa memberikan sentuhan balik ya, bisa bounce back. Karena kalau kita lihat kemarin Isnan Ali yang menggantikan pelatih Rodney di Barito itu ya. debutnya malah dia bisa ngalahin Bali United loh, iya kan? Nah itu yang mudah-mudahan ya biasanya kan kalau tim itu ada pergantian itu suasana baru. Ya, betul. Ya mudah-mudahan aja itu bisa membaiki. Kalau gue sih timnas melihatnya kita tuh yang dipakai abis harusnya ini dikalahin tim Sunrise. ini memang ada di tempat yang lebih baik gitu loh. Terlepas dari persoalan yang mereka hadapin gitu. Kualitas kan sebenarnya Arema tinggi ya, kualitas pemain. Pemainnya tinggi, oke. Kemudian kalau kita bicara historis kan ya mereka salah satu tim mapan yang ada di Indonesia. Jadi harusnya mereka tidak ada di posisi ini. Kemudian Iputu Gede terlepas tidak pengalaman apapun kan dia berhadapan dengan Rans yang juga lagi nggak beres juga secara permainan. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi nggak jadi jaminan bahwa tim yang baru dengan pelatih baru mereka akan jelek karena mereka pasti akan membuktikan, setidaknya pelatih itu akan membuktikan bahwa dia walaupun bisa. boleh dibilang minim pengalaman lah ya. Ya, minim Iya, pengalaman. untuk di Liga 1 iya. Kalau Liga 2 mah dia udah pernah kok. Kayaknya mungkin ini sesuatu yang dibutuhkan ya, untuk membangkitkan moral, Ya, psikis betul, ya. betul. Kan cukup lama juga Putu Gede kan di Arema ya. Iya. Iya. Sebenarnya tadinya gue pikir sih itu Kuncoro ya. Iya, Karena tapi dia enggak. yang sering gitu loh. Sering jadi asisten pengganti atau caretaker gitu. Ini Kira-kira kan kenapa Putu Gede ya beralih, harusnya nggak Kuncoro gitu? ya dari sisi karisma mungkin, dari sisi Banyak hal ya leadership dipertimbangkan ya Iya, pasti lah. dan dia kan juga lama bersama Arema sebagai pemain. Iya, Jadi artinya itu tadi yang gue bilang bahwa jiwa Arema ada di dia. Mungkin itu diharapkan bisa mengangkat motivasi pemain. Oke, kita lihat nanti seperti apa kiprah dari Putu Gede bersama Arema. Tapi yang jelas ini masih soal pelatih nih Jebretim ya. Kalau kita ngomongin pelatih dari Ran sendiri, ini juga dipecat sebelumnya. Coach RD, Kontraknya udah mau habis ya? kontraknya udah mau habis Iya, juga. kontrak udah mau habis. Tapi ya, sudah langsung dipecat ini. Ini keputusan yang tepat kan memecat Coach RD, mengingat apa ya, keputusan dari Liga sendiri kan degradasi enggak juga gimana gitu Om Yuki. Kenapa nggak ngebangun build aja gitu, dibiarkan itu sampai kasih waktu lah buat Coach RD. Kita nggak tahu persis ya apa yang sebenarnya terjadi, tapi melihat trennya ini Liga 1 ini prestasi pasti tujuannya, bukan lagi coba-coba ya. Jadi pressure terhadap pelatih juga tinggi, terhadap pemain juga besar dan begitu tidak mencapai target yang mereka sepakati sebelumnya, ya wajar-wajar aja sih. Sebetulnya kalau mau ngikutin keinginan dari banyak orang, Coach RD barangkali sudah lebih cepat dipecatnya gitu. Tapi ini kan goodwill yang bagus ya, tunggu sampai kontraknya habis yang memang udah 31 Januari gitu, daripada dipecat sebelumnya harus bayar pesangon kan, jadi pragmatis aja kan, ujung-ujungnya juga sama nih, kok nggak ada degradasi kan, jadi ya udah beresin secara cantik aja. Udah pasti nggak ada degradasi. Yuk, nggak tahu deh. Itu dia maksud gua. Sambil nunggu keputusan tapi gini, itu. kan sebenarnya kesempatannya ada dalam 1 bulan terakhir. Kan putaran kedua itu kan dimulai di Januari. Ada 4 pertandingan yang dipegang oleh Coach RD, mereka 3 kali kalah. Ya, 1 kali hasil imbang, 4-4 memang lawan Bali United juara bertahan. Tapi kan Bali United juga sedang dalam keadaan yang nggak beres ya, 2 kali kalah, 2 kali menang di putaran kedua. Jadi draw-nya itu sama tim yang juga sama-sama lagi buruk. Jadi bukan sebuah prestasi mungkin dianggap.
bagi coach RD, sehingga ya mau nggak mau ya itu artinya tidak diperpanjang. Ini kan sebenarnya masalahnya adalah tidak diperpanjang ya, bukan dipecat jadinya. Iya. Tidak diperpanjang ya. Ya. Paket tuh, Bang Bes nanti balik lagi sih. Iya. Hari Rabu udah ada hari Rabu. Katanya hari Rabu hadir di sini. Oh, Itu sebuah tanda dong. hari berarti. Rabu, hari Bang Rabu Bes, atau hari Kamis. kita tanya Bang Bes hari Rabu. Dikorek-korek Rabu tuh ya, apa apa yang terjadi. Apa yang Lebih terjadi cepat ini tuh. di dalam ya. Dia pressure-nya luar biasa ya. Liga Dikorek-korek harus di Dagri tuh, nggak bisa di DPI tuh nanti. Korek-koreknya pakai cangkul biar dalam. Titip di DPI kalau hadir Bang Bes ya. Susah nih Bang Bes nih. Kalau di DPI tentang Juventus, kalau di sini tentang Berarti harus datang Bang Bes di hari Kamis ini. Gimana aja berarti setuju ya? Kita ulik itu Rans sama Coach RD kenapa gitu kan. Jadi menurut Om Yuke keputusan mempecat Coach RD ini enggak lah ya. Keputusan yang wajar. Ya, wajar sih. Wajar. Sama. Karena Kita memang juga wajar. wajar. ya sudah diberi kesempatan cukup lah ya. Cukup lama. Jadi saya kira ini juga pertimbangan yang baik untuk bisa memberikan perbedaan, perubahan. Biasanya kan kalau pelatih baru tuh pemain juga coba untuk show off kan, untuk bisa dapat di tempat. Pelatih baru datang kan tentu dengan filosofi, metode dan juga format yang mungkin berbeda, nggak sama. Belum tentu Nico di pelatih sebelumnya pemain utama, di pelatih baru belum tentu jadi pemain utama. Jadi ini bisa membangkitkan Yang semangat baru lagi, antusiasme baru lagi. Karena tadi seperti gue bilang ya, Isnan Ali yang mendadak jadi caretaker, di luar dugaan Barito lawan Bali United, siapa yang kira Barito bisa menang? Menang tuh. Terus PSIS juga caretaker Ridwan lawan Persik Kediri menang tuh gitu. Nah, ya siapa tahu aja nih pergantian pelatih ini juga bisa buat Rans jadi sisi positif gitu. Dan mungkin lucunya adalah Rans gini, waktu Liga dimulai lagi di bulan Desember, 5 pertandingan pertama kan Rans nggak jelek-jelek amat, Dewa United lebih jelek ya. Iya, lebih jelek. Terus kan ada pengumuman bahwa Liga 2 tidak akan main, berarti tidak akan ada degradasi. Tiba-tiba mereka jelek terus. Ya jadi itu alasan juga buat tidak diperpanjang, karena nggak ada degradasi terus jadi itu kan bisa dianggap seperti itu. Iya. Tiba-tiba ada pengumuman ada degradasi. Nah, Tapi bisa emang lagi. sih gitu ya, kita harus akui Rans ini kan pemain-pemain yang ya levelnya beda ya sama Iya, kayak iya, Persib, Persija, Ya, terus betul. Persebaya. Buat bounce back Borneo, naik susah ya. Emang kualitasnya juga ikut pengaruh. Sama kayak Persita juga, kalau kualitas pemain tuh ya nggak bisa bohong juga. Pelatih hebat juga kalau kualitas pemainnya nggak bisa dia diangkat lagi gitu ya pasti susah juga. Barunya. Oke, ini kalau Coach RD sudah dipecat, ada pelatih baru dong pastinya, yaitu Rodrigo Santana. Iya, yang Brazil ya. Santana, Ini orang iya. Brazil nih sebelah kanan. Tapi jelek loh dia sebenarnya di Brazil. Nggak bagus-bagus amat. Di gitu. Brazil CV-nya, kita bagus-bagus. CV-nya di Atletico Mineiro kan persen kemenangannya tuh 41, berapa gitu persen. Terus sesudah itu klub lainnya Curitiba ya kalau nggak salah itu dia cuma 48 di bawah 50% jadi persen kemenangannya. Dan dalam 2 musim terakhir dia kan nggak ngelatih. Jadi ada kayak gap bahwa dia langsung pegang Rans. Terus gitu lah. kenapa Rans memilih Doi? Apakah ini semacam apa ya virus gitu kan melihat wah gini sini ngerekrut pelatih dari luar nih ini pelatih ini sih gitu apa nggak seperti itu atau panik buying? Nggak ngerti ya, pasti kan lisensi jadi pertimbangan pasti pertama. pertama Mungkin lisensi, pelatih-pelatih lokal kita mungkin yang udah lisensi A-Pro-nya udah terbatas dan udah dimiliki tim-tim lain kan. Tadinya gue pikir akan switching ke Widodo gitu karena kan taunya enggak. nggak jauh dari Iya. Widodo diberhentikan, kirain pindah ke sini. Akan balik ke sini ya, akan langsung ke sini ya. Ternyata enggak, dia terus milih pelatih baru yang ini juga pasti Vaniko ada unsur ini juga lah, agen juga kan yang menawarkan, memberikan CV gitu kan. Atau bisa mendatangkan pemain-pemain Brasil bisa Iya, berarti ya. ya mungkin buat Yang kelasnya apa tapi? Nah, itu dia. Brazil ada APZ ya kelasnya. banyak hal sih kalau urusan pelatih asing tiba-tiba yang baru belum pernah pengalaman di Indonesia terus muncul gitu ya. Banyak faktornya itu, banyak faktornya pasti. Tapi kemarin ketika menghadapi Persija walaupun kalah gitu kan 3-1, sudah mulai kelihatan belum karakter permainan dari Rodrigo Santana? Masih lukanya masih belum ketutup lah. Dia perlu recover dulu kan. Perlu adaptasi lagi. Ya sama ya, seperti Dewa kan juga sebelumnya kan pas debut pertama itu seri kan, si tackling itu kan. Jadi nggak bisa langsung Ngegas ya. Jadi sebenarnya targetnya apa dong Tapi Rodrigo kan Santana? yang menariknya adalah lawan Arema ini kan sama-sama pelatih baru ya. Kalau kita Iya. bicara Santana ini belum punya pengalaman di Liga 1. Yes. Iputu Gede juga sama ya. Di level tertinggi sepak bola kita kan dia belum punya juga. Jadi ini ya levelnya sama. Tapi mungkin bedanya adalah secara kualitas Arema harusnya di atas Rans. Individu pemainnya. Ini yang mungkin akan bisa jadi dan perbedaan. adaptasi pelatih juga Iya, udah betul. lebih dapat lah ya dibanding si Rodrigo ini kan pelatih asing tentu dia perlu adaptasi juga. Kalau kita lihat nanti melawan Rans
peluangnya gimana? Lawan Arema kan sampai tadi katakan pelatih baru. Gue sih lebih pikir bahwa Arema akan bisa. Ya. Arema bisa? Iya. Nggak yakin juga bahwa Rans akan cepat ya dengan pelatih baru ini. Gitu kan. Iya. Ini main di mana ya gitu ya? Mainnya Tuan rumah Rans. tuan rumah. Rans Ini tuan akan rumah. main di Pakansari. dia. Sari ya. Oke, itu dia 2 tim ya. Ada Rans sama Arema yang akan bertanding Om Yuki nih yang siaran nih dengan kayaknya. pelatih baru. Kayaknya sih. Jangan gitu, oke. Ini 2 tim yang sedang tersyok-syok dengan pelatih baru, tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa sampai akhir musim ini. Apakah ada benar kata degradasi atau menunggu keputusan apakah dengan degradasi ya. Tapi kita lihat 2 tim sedang bagus-bagusnya ini ada Persebaya ya. Kemudian kalau kita lihat akan menghadapi nanti, tapi saya ditunda. Dibatalin ini Postpone ada ya? 2 pertandingan yang Iya, batal. PSIS ya? PSIS lawan Persebaya, Persebaya. terus Persita lawan Persija Padahal dengan ini alasan yang berbeda. Nah, alasannya apa nih? Kalau Persebaya. kalau Persebaya kan dikhawatirkan adanya gelombang supporter Persebaya yang datang ke Bonek ya? ke Semarang ya, ke Jatidiri dengan jumlah besar. Itu PSIS. yang membuat Kekhawatiran tidak keamanan ada ya? izin dari Polda karena ditakutkan terjadi apa-apa. Itu seperti itulah, itu membuat ini lama loh, baru tadi malam diputuskan bahwa tidak akan ada. Bahkan kalau pertandingan Persita lawan Persija sampai tadi pagi diperkirakan akan ada gitu loh. Bahwa kita juga udah disuruh siap-siap datang ke Tangerang, Pakansari kan akhirnya kan. Oh, Pakansari ya. Untuk siapkan alat, tapi ternyata akhirnya keputusan ditunda. Tiket. Ini Persita kan nggak boleh main di Tangerang ya karena masalah pelemparan bis Oh iya, Persis betul Solo itu. waktu itu. Solo. Benar. PT IKA yang tadi menerima, tapi PT IKA dengan segala macam keamanan yang mereka miliki juga tidak bersedia. Gitu loh. Polda Metro itu kan izinnya tidak bersedia aja. Jadi dilempar ke betul. Bogor. Nah, Polda Jawa Barat tuh antara iya dan tidak pada akhirnya terus tidak menerima. Tidak menerima. Tuh kan. Itu gara-gara supporter konyol juga ya, oknum-oknum supporter yang padahal Iya. tuh sudah smooth sebelumnya main di Domil kan di Tangerang ya, tiba-tiba gara-gara 1-2 oknum yang begitu akhirnya timnya rugi kan dan ikut mempengaruhi penjadwalan keseluruhan karena terkait dengan izin kan. Itu katanya kan supporter Persita membalas karena waktu itu mereka tidak diterima dengan baik oleh supporter Persita. Tapi kan tidak dilempar saat itu. Kenapa harus melempar bis pemain yang persoalannya? Sampai pemain juga turun kan mengejar itu Iya, oknum. iya. Ya, juga viral tuh videonya. Oke, ini mundurnya kapan Mas Gita? Belum tahu. Belum tahu juga. Kan kayak week 20 dan week 21 ada satu pertandingan masing-masing yang juga mundur. Belum tahu kapan. Itu tuh yang bikin apa ya? Jadi makin timpang ya liganya. Ada tim yang udah main 21 kali, ada yang 20 kali. Makin molor pastinya Makin gitu ya. molor. Dan ini kan Persija dirugikannya adalah mereka sedang dalam pace yang baik ya. Iya, dan Persebaya juga dalam pace yang bagus. Iya, ya. Persebaya juga. Iya, Dan ini Persib yang nanti akan bisa loncat karena Persib kan juga sama-sama bagus ya kan. Oke. Persija Persebaya itu kan lagi sama-sama bagus ya. Iya. Dengan Persib main terus ya pasti akan ini. itu dia makanya apa ya yang dikhawatirkan akan ada apa isu-isu yang negatif ya, Iya, seolah-olah ini menguntungkan tim ini, Iya, padahal merugikan enggak tim juga, ini. ya. Padahal kan dinamikanya kan memang sangat dinamis dia, persoalan izin terutama. Karena kita nggak segan-segan terus himbau lah supaya supporter ini tolong, ini udah dikasih izin jalan gitu, tolong dijaga sama-sama gitu ya. Belajar lah dari kasus Kanjuruhan. Ujung-ujungnya mungkin nggak diberhentiin, tapi balik lagi sistem bubble. Kan yang rugi supporter juga. Supporter nggak bisa juga. nonton. Aduh, yang dewasa. rugi klub juga nggak ada pemasukan. Makanya terbaru tuh kan pas seperti tadi saat offer gue bilang gitu kan tuh direktur caretakernya Ferry Paulus sudah mewacanakan untuk bubble khusus di wilayah timur kan, dimainin di Kalsel, kemudian di Borneo atau di Palangkaraya ketahuannya. atau di Parepare gitu. Iya, Parepare. Kan semakin rumit ya gitu ya. Jadi kemana-mana gitu. Karena kan harus selesai nih sebelum World Cup ya gitu ya. Sebelum bulan April malah ya. Ah, Nah, iya, sebelum Lebaran iya, mereka iya, harus iya. itu. Setelah Lebaran kan harus persiapan World Cup yang nggak mungkin Sebelum lagi SEA dilanjutkan. Games lah. Hanya mundur gimana? World Cup itu mungkin akan ada pertandingan kalau Liga 2 dimainkan. Kan Liga 2 tidak akan mempengaruhi karena tidak ada pemain yang dipanggil, jadi otomatis Iya, tetap akan bisa boleh jalan bareng. Liga 2-nya. Kalau Liga 1 kan harus berhenti jadi. Ini kalau liganya dimundur-mundurin jadwalnya, sementara kita banyak yang dipospon, ini seperti apa nanti ke depannya? Nggak kebayang sih Pak Niko. Nggak kebayang. Berantakan Karena banget gini, week 34 kan semua pertandingan harus main bareng. Heeh. Jadi yang sisa-sisa pertandingan yang ditunda harus Harus diselesaikan selesai sebelum week terakhir. Karena week terakhir itu semua tim harus main 33 kali gitu untuk lah, memainkan pertandingan sesuai ke-34 mereka. Ada yang beruntung. Kalau enggak nanti akan bilang bahwa Mencurigakan mereka main ada belakangan enak degradasi. bisa jadi juara pelan segala macam gitu loh jadi. Jadi kalau Jadwal berantakan. teorinya itu Semakin Git, di week terakhir mencurigakan itu dong. akan Ya, ada nggak tahu 9 kalau game yang simultan. Simultan, ya. Jadi Oke. curiga. Boleh dibilang ya
apa ya, banyak hal boleh dibilang nanti yang mencurigakan, mungkin nggak ada degradasi tapi begini gitu kan. Pengaturan lain-lain banyak hal yang ya Dan akibatnya kalau banyak sebuah klub misalnya kayak Arema udah ada 2 pertandingan tunda. nah. Menuju ke week 34 kan mereka nggak istirahat 3 hari jadinya kan. Mereka harus Ambiar istirahat 2 hari banget itu. untuk mengejar Itu ketertinggalan tuh mereka kan mainnya. itu, kalimat itu pas ambiar. ambiar. Jadi kalau lu tanya ke kita sendiri juga nggak bisa mengimajinasikan gimana penyelesaiannya kalau tunda-tunda ini terus berlangsung. Karena itu inilah welcome to Indonesia gitu, welcome to the jungle gitu. Bisa kebayang nggak? Gila, Mungkin yang nggak tertunda hanya World Cup Under 20. Bayangin. Karena itu dijamin oleh pemerintah. Iya gitu. Bayangin semuanya udah oke misalnya izin terjadi ya. Terus Hancur. tim itu udah berangkat ke hotel. Iya, Ya, termasuk yang Persija ya. Iya, betul. Oh, udah di hotel itu mereka. Tiba-tiba bisa batal loh. Cancel. Kayak kemarin waktu gue jalan ke Malang buat IBL, Gimana gitu? gue itu kan barengan sama bisnya Bali United. Baru 4-4 lawan Rans, mereka jalan ke Boyolali untuk ngadepin Arema. Sampai di sana besoknya Arema dan Bali United itu dibatalkan karena tidak diterima oleh Arema, tidak diterima oleh fans Boyolali. Fans Boyolali. Jadi Di kan hari yang di H-1. Yang rugi kan bukan cuma Arema, Bali Unitednya juga rugi pasti. Padahal Boyolali fansnya. Biasanya fans Liga 2 dan Fans Liga 3, Liga 2 dan Liga karena mereka 3. tidak merasa kok liga mereka tidak dimainkan karena Oh, iya, ulahnya iya, iya. Arema. Arema. Gitu. Sekarang Arema main di situ. Iya. Di situ. Tambah rumput. Ya bener kata Ucup tadi, harus main di Pare-Pare, nggak ada fans siapapun di situ. Jadi gimana ini? Bahkan kalau dimainkan di Manado di Kelabat pun ada fansnya Sulut United. Waduh, main di Wakanda aja kalau begitu ya. Oke. Tapi yang jelas ada partai lain yang masih berlangsung ya. Kita doakan, ayo supporter juga harus mendukung, janganlah seperti yang kemarin-kemarin ya, lempar-lempar, beranarkis gitu kan. Tenang, dukung sepak bola ini, liga ini sampai selesai. Karena ada SEA Games, kemudian ada Piala Dunia. Piala Dunia Mei nanti ini ya. Tapi yang jelas kita tetap fokus ke liga ini supaya cepat berakhir karena ada pertandingan seru juga, ada Borneo lawan Dewa United. Ini juga persaingan juga seru ya. Besok ya untuk itu ya, memangkas jarak dengan ya istilahnya bisa nerobos lah ke papan atas. Ini peluangnya gimana? Ini juga pertandingan baru tadi diumumin bahwa tidak dapat izin jam 17. Karena dianggap kelarnya jam 19. 19. Jadi dimainkan jam 15, tetap dimainkan. Bareng besok. dong ya? Barengan dengan Rans. Rans. Lawan lupa. Arema. Rans lawan Arema. Akibatnya kan salah satu harus mengalah, tidak ditonton gratis oleh penonton. Karena TV hanya bisa menyiarkan satu. Dan pasti kan ya itu tadi, kalau Arema rating ya pasti Arema yang diambil. Jadi Rans lawan Arema. Ya ini kan kerugian juga ya, artinya hal-hal kayak gini juga yang ya Borneo padahal kan dalam sisi posisi ada di atasnya Rans maupun Arema. Tapi harus terkorbankan gitu. Nih kita lihat jadwal-jadwal dulu ya. Ini juga ada PSM lawan Barito. Ini Barito ya masih itu PSS Sleman masih aman nggak tuh jam 7? Jam 5 sore. Masih aman sampai sekarang. Masih aman ya? PSS Sleman. Sleman tidak terlalu punya kendala yang gitu-gitu Persib jadi kayaknya ya. Ini Bali sama Persib hari Jumat Jalan itu. masih aman ya? Ini mainnya di Maguwo juga kan. Oke. Mainnya bukan di Bali. Bukan di Karena Bali Bali ya? kan Nggak buat boleh. ini. Nggak Nah, boleh dipakai. Bali pun kabarnya minta izin sama LIB untuk bermain kembali ke Bali, tapi di Stadion Ngurah Rai. Nah, Stadion Ngurah Rai kan pernah tahun lalu tuh kan. Piala Menpora. Ya, itu kan seluruh infrastruktur stadion harus dirombak. Untuk memenuhi standar LIB bahwa kamera tidak boleh dekat ke lapangan atau segala macam gitu. Makanya itu kamera lu sampai Ya, tembus tembus ke ke atap. atap gitu kan. Ring. Dan tembus ke atap sih masalahnya bukan halilintar atau geluduk atau segala macam. Masalahnya Bali itu kan gempa bumi ya. Kalau kayak gitu. Jangan. Iya, nggak tahu sudah kejadian segala macam kan bisa aja. Jangan sampai terjadi. Jangan Cuman sampai terjadi. yang hal kayak gitu. Tadi yang Ucu bilang welcome to Indonesian League jadinya. Oke, ini menarik ya kalau kita lihat kembali jadwal-jadwal yang akan berlangsung. Tapi ini juga menarik karena Kusut banget ya. Borneo, Barito ya. Barito akan menghadapi PSM. Kalau kita lihat Barito ini kemarin Mengalahkan Bali ya. Iya, ngalahin Bali United juga. Ini peluangnya? Gue sih nggak tahu, PSM bagus soalnya. PSM bagus, Artinya PSM peluang untuk jadi juara kali ini bersaing dengan Persib dan Persija ya. Dan kalau gue lihat ada 4 tim yang bagus di putaran kedua ini kan Persib, Persija, PSM dan Persebaya sebenarnya. Cuman Persebaya kan naik dari tengah, jadi agak repot. Nah, itu tuh Persebaya Tapi kan sekarang ada di urutan ke-7 ya. Iya, Persebaya tuh 5 kali menang loh dia. beruntun loh. Cuman sama Persib loh. Dan sejak abis Kanjuruhan kan mereka hanya 1 kali kalah, kalahnya dari Persib. Lainnya mereka draw, 2-3 kali draw, yang lainnya mereka menang. Jadi Persebaya oke, PSM juga, dan Barito kemarin menang dari Bali United, tapi gua nggak tahu apakah
Baritonya yang hebat atau Balinya yang Bali jadi? lagi mabuk. Balinya yang jelek sih. Iya. Yang jelek itu ya? pas gue siaran juga sih. Iya, Gua liat, Bali aduh, jelek ya, Bali Bang, ini ya? kayak bukan Bali gitu Betul. loh. Pemain-pemainnya kayak baru saling kenal. Terus Berbesa yang biasanya punya sentuhan-sentuhan magis kemarin juga kayak bingung gitu. Pengaruh sih. Parah deh, pokoknya parah memang. Dan Bali ini anehnya adalah kalau tahun lalu kan mereka tuh cuma kalah 4 kali ya. Sekarang mereka udah kalah 8 kali loh. Iya. Jadi ini tim Secara yang teori udah sulit ya gitu Iya, ya, untuk buat secara jadi teori. kontender di juara Liga 1 kalau mereka banyak kalahnya dibanding imbangnya. secara teori ya. Iya. Kita nggak tahu kalau ada apa-apa ya. Nah, itu dia tuh, ada papanya itu tuh bersayap itu. Oke, ini menarik ya karena performa beberapa tim ini boleh dibilang sangat jauh dari musim kemarin. Ini kalau melihat secara garis besar karena pengaruh kompetisi yang drop Iya, kemarin iya, kan banyak yang nggak iya, latihan betul, juga. betul. Seperti itu ya, Om? Iya, iklimnya memang nggak sehat ya. Nggak sehat. Jadi kita sendiri ataupun mungkin pelatih periodisasi dan pick yang mereka rencanakan di awal itu berantakan semua. Jadi jangan bilang bahwa oh nih tim-tim kecil udah mulai bagus nih. Sebenarnya jadi tolak ukur nggak berarti? gitu, Nggak ya, bisa nggak ya? gitu. Tapi karena memang semuanya serba spontan gitu loh. Di lapangan juga pelatih sulit sekali untuk bisa merencanakan periodisasi karena mereka juga harus mikirin pembagian rotasi pemain, jadwalnya mepet ya kan, harus pinter-pinter ngatur berbagi menit dan seterusnya. Itu yang membuat akhirnya kita memang kesannya ini jadi rame ya karena tim-tim kecil sekarang mulai bisa melawan gitu, bisa ngelawan ya. Tapi sebetulnya nggak begitu, secara iklimnya memang nggak sehat gitu. Jadwal ancur-ancuran. Iya, makanya. Supporter belum dewasa. Banyak hal lah ya. Walaupun pertandingan tadi kita lihat jadwalnya cukup seru ya, tapi ya itu deh kita lihat nanti seperti apa ini hasilnya. Mudah-mudahan nggak ada yang postpone lagi. Itu sih yang penting sih. Jangan ada yang postpone terus ya. Bahas Egi. Jadi dari week 20 kan cuma 8 pertandingan, 1 postpone. Week 21 tuh 8 pertandingan, 1 postpone. Week 22 aman, 9 pertandingan. Week 23 ini 2 postpone. Jadi setidaknya ada 4 pertandingan yang belum dimainkan. Iya, jangan sampai dipospon. Nah, kita mau lihat Egy juga tampil kan? Besok Iya. kan? Besok. Termasuk kan tadinya juga kita bisa lihat Witan kalau nggak dipospon kan pertandingan Persija sama Persita kan. Akhirnya nggak jadi juga gitu. Berpengaruh lah ke performa mereka yang udah balik lagi kan. Witan, ada Egy Egy, juga iya. gitu kan. Kalau dipospon, aduh ya, jangan dipospon lah ya. Tetap semangat untuk melanjutkan pertandingan ini ya. Oke, ini kita juga akan membahas soal perkembangan dari timnas nih. Timnas ya, jadi kemarin juga ada sempat tuh perseteruan antara Polemik ya? Polemik STY Iya. dengan pelatih Persija Thomas Doll. Iya, iya. Kalau menurut kacamata Mas kita gimana nih? Thomas Doll mungkin bingung ya bahwa Iya. kalau Tapi dia kan saya juga dia, pasang badan. dia kan pelatih yang udah pernah di Bundesliga, dia juga pernah menjadi pemain timnas, Iya. pemain klub-klub di salah satu liga terbaik di Eropa. Ya. Eropa. Artinya kan kalau di sana itu kan pemanggilan timnas hanya 7 hari sebelum event, gitu kan. Iya. Kalau pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ya liga istirahat, mereka dipanggil, nggak ada TC jangka panjang. Ini mungkin dia nggak terlalu banyak protes ya waktu senior ya, karena banyak pemain Persija nggak banyak dipanggil untuk senior AFF kemarin. Tapi kalau under 20 dia terkena dampaknya karena banyak sekali pemain Persija yang Panggil. kualitasnya tinggi dalam usianya yang masih muda yang membuat dipanggil oleh STY. Itu nggak heran kalau dia jadi protes. Iya dan kebetulan memang pemain muda itu jadi pemain utama di Persija, pemain betul. reguler. Mungkin juga STY pun mengerti, memahami ya bahwa nggak mungkin gue paksain pemain-pemain Persija itu untuk datang gitu. Karena posisinya dia juga pernah jadi pelatih klub. Iya. Ilwa Cuna kan pernah kan dibawa juara kan. Iya. Kalau dia di posisi Dol, mungkin dia akan melakukan yang sama. Itu normal. Makanya Walaupun Dol kalau di posisi STY juga akan sama ya. akan sama karena mereka Asas kepentingan nih jadinya. ya STY ini kan dia kan ditarget dan dia lihat kualitas pemain-pemain timnas U20 ini nggak bisa kalau cuma dipanggil menjelang event karena harus banyak yang dibenahi. Kenapa? Karena nggak ada kompetisi di bawahnya. Gimana gue bisa ambil pemain yang punya kualitas seperti halnya di senior, kompetisinya nggak ada. Jadi gue perlunya jangka panjang untuk istilahnya ngedandanin dari A sampai Z gitu loh. Beda sama senior, kalau senior kan emang lagi kompetisi. Itu yang pertama. Yang kedua, Dol juga bener. Dol kan, lu gila aja lu pemain-pemain inti gue semua lu ambil-ambilin. Ini kan lagi kompetisi. Lebih baik mereka ada di tempat kompetisi daripada di TC yang nggak ada kompetisi. Kan cuma latihan-latihan aja, doang. dicoba doang gitu loh. Nah, dalam situasi seperti ini menurut gue harusnya PSSI yang turun Harusnya untuk PSSI yang turun menengahi menangani. gitu. Sebetulnya Persija itu konfirmasi terakhir mereka sudah menyurati ke federasi untuk bisa bertemu dengan STY melakukan dialog Dol dengan STY gitu ya supaya dapat jalan tengahnya.
Tapi klarifikasi dari Coach Indra, mereka PSSI siap aja untuk memfasilitasi. Tapi kalau pihak yang difasilitasi satu di antaranya belum memberikan sinyal mau bertemu, apa yang mau difasilitasi dia bilang gitu. Jadi dalam hal ini STI-nya yang belum merespon. Oke. Karena ya tadi mungkin STI juga ngerti kalau gue ketemu juga ya ini nggak akan ada kata sepakat karena beda kepentingan gitu loh. Tapi dia juga nggak bisa nyalain Persija juga, ya benar juga. Makanya dalam hal ini nggak ada yang bisa dihukum. Kan kalau di timnas di FIFA itu kan biasanya kalau di senior ya pemain kalau nggak ngikutin panggilan negara itu akan dihukum. Tapi itu senior. Nah ini dan junior. mereka juga tidak jangka panjang ya. Betul. Dan mereka nggak jangka panjang kalau di luar kan. Dan ini junior, nggak ada kewajiban tim melepas pemain junior ke timnas, nggak ada kewajiban. Jadi diapain juga Persija nggak bisa disalahin. Dan memang begitu di dunia manapun yang di bawah naungan FIFA, federasinya semua melakukan hal yang sama. Nah, itu kemarin tadi kita bilang kan Garnacho ya nggak dipanggil sama. Ya itu kualifikasi Piala Dunia Nggak Under dipanggil. 20 Amerika Latin. Ya MU-nya ngamuk lah kalau dipanggil. Orang lagi kompetisi. Garnacho nggak gitu dipanggil. kan. Akibatnya apa? Argentina kesingkir, nggak ikut nanti Piala Dunia di sini. Iya. Dia akan dipanggil kalau nanti lolos ke kita dan nggak lolos ya udah nggak dipanggil. Artinya kan pelatih Argentina juga nggak mempermasalahkan. Kalau dia dipanggil yakin Ten Hag akan ngamuk. Walaupun Garnacho cadangan ya. Tapi kan cadangan itu untuk mempertebal tim. Dan sama itu kayak sangat Persija penting. juga kan Iya, cadangannya betul. cadangan hierarki 2. Iya, Kayak betul. kayak Cahaya kiper itu kan cadangan Andri Tani. Kalau Andri Tani cedera kan dia yang Iya, naik. naik. Terus kemudian juga Center back-nya inti tapi ya. Iya, terus si siapa? Si Ginanjar sama Iya, juga. sama, Ginanjar. Tapi kan Persija udah ada etikat baik menurut gua. Dia udah lepas pemain-pemain yang lain seperti Barnabas Sobor, terus Aresa Aditya. Kemarin Cahaya juga dilepas. Terus si Ginanjar. Tapi kalau Ferrari sama Doni Pamungkas juga dilepas. Repot. Abis. Gitu loh. Jadi udah ada etikat baik sebenarnya dari klub, oke. melepas sebagian. Tinggal PSSI yang turun nih, benahi apa? Jangan sampai dipaksa gitu loh. Karena kalau ini akan jadi presiden yang nggak bagus. Karena kan panjang kan Piala Asia Under 20 itu kan Maret. Iya. Ini kan masih Februari. Februari. Kalau TC jangka panjang kan sampai ke Maret, kemudian mereka pergi ke Uzbekistan, pasti dilepaskan Uzbekistan. Nah, balik akan ada TC jangka panjang juga untuk ke Piala Dunia. Ya akibatnya mereka nggak ikut Liga 1 Liga 1 sampai cukup kelar. panjang. Sedangkan Persija sekarang sedang bersaing dengan Persib dan PSM Lagi di untuk bisa atas-atasnya. jadi Lagi juara. Jadi sebenarnya ini situasi seperti ini gitu seperti membuka mata untuk kesekian kalinya bahwa lu benahin kompetisi di di junior ya. Karena kalau itu ada, maka STY punya alasan gitu loh untuk ngambil pemain yang sudah berkompetisi atau punya kualitas kompetisi yang baik. Kalau sekarang kan bagaimana dia nyarinya? Kalau nggak dia nyariin di level yang atas, di mana U20 di sana tuh udah mainnya ke senior kan, mau nggak mau dipretelin kan di atas kan. Sementara di senior itu klub itu udah ditarget prestasi. Iya dong, dan nggak bisa TC jangka panjang itu ngambil pemain yang lagi berkompetisi di level senior, pasti klub, karena yang bayar gaji pemain kan Klub. Iya, itu dia. Karena biar gimana pun kan kita juga ini ya harus siap pakai kalau dipanggil timnas. Mungkin STY kenapa ada TC jangka panjang karena dia nggak merasa bahwa tim ini akan siap pakai. Iya, Ya betul tadi. Harus dibenahi lagi harus dari dibenahi awal. lagi. Gitu. Teknik dasar salah. Karena nggak ada kompetisinya. Iya, itu dia. Dari zaman dulu tuh begitu sebetulnya udah ketahuan, cuman nggak diubah-ubah berganti-ganti pengurus PSSI. Begitu aja. Struktur kompetisi di usia mudanya itu kagak dibenahi secara baik gitu loh. Akhirnya ya kayak sekarang nih gitu. Ya, ini sebuah masukan juga buat pengurus PSSI yang baru ya. Jadi kompetisi di usia muda itu juga harus dibenahi. Karena kalau dulu ada loh, bahkan sampai tahun 2018 ada ya. Selalu sebelum Liga 1 itu dimainin, ada Under 21 dulu dimainin di stadion yang sama waktu itu. Iya, selalu 21 Iya, dulu. iya kan itu udah hilang. Ini juga menarik yang dilakukan oleh Persebaya, mirip dengan yang dilakukan oleh Persija ya, untuk tidak mengganggu karir dari Marcelino Ferdinand ketika bermain di di Dance ya. Dance. Ini juga hal yang penting juga kah, tidak mengganggu karir seorang pemain yang sedang merintis karir di Dia luar. lagi-lagi dari sisi urgensi ya. Urgensinya ini kan TC latihan gitu, bukannya pertandingan. Kalau AFF kayak kemarin kan emang itu udah eventnya kan. ya. Jadi nggak ada komplain juga pemain-pemain dipanggil. Kalau ini apalagi Marcelino baru aja gitu Baru ya. kan, baru menandatangani datang ke kontrak, sana iya. gitu. Terus suruh balik ke sini untuk TC kayaknya nggak masuk akal deh. Jadi menurut kalian Teriak tuh lah. biarkan ya. Iya, Kembangkan ya. kan kalau dilihat kan Marcelino terlepas apapun kan dia sudah mapan ya. Secara teknik, skill dan segala macam udah mapan. Dia kan tidak harus TC jangka panjang lagi. Pemahaman taktiknya Ya, udah jalan. pandai lah dia. Fisik dia akan berjalan bersama klub Kompetisinya, ini. Jadi nggak perlu sebenarnya. Oke, Ya kan, setuju karena ya. nggak usah khawatir Pak Niko, nanti kan yang main di Piala Dunia kan pemain-pemain naturalisasi. Gue nggak berani ngomong gitu dari tadi. Hello.
Nggak usah khawatir. Oh gitu ya. Ini kan yang dikhawatirkan karena ini Piala Asia kan. Piala Asia. Iya. Jadi kayaknya STI coba pakai pemain-pemain yang ada dulu nih di Piala Oke. Asia. Tapi kalau Piala Dunia kan kita udah tahu itu. Nanti 6 diantaranya naturalisasi. 7. 7 tuh. Yakin. Yang Yakin memang nih. itu permintaan yang udah disetujui kan sama Iya, presiden. iya, iya. Oke. Jadi setuju aja berarti biarkan mereka-mereka ini yang berkarir di luar. Biarin aja. Biarin saja berkembang gitu kan. Apa yang dipanggil cuma untuk TC gitu Ya, kan ya. menarik mungkin dilihat Persebaya dengan 5 kali menang berturut-turut tanpa Marcelino bagaimana nantinya kan gitu kan. Oke, ini terakhir juga nih penting soal nasib STY. Kalau kita lihat ini Ini sampai Desember 2023 ya ya. 2023 nasibnya, Sementara tapi Piala Asia Piala Asia senior Jadinya Januari 2024 karena di Qatar harus Iya, musim dingin. Musim dingin. Itu gimana ini? Ya nunggu nanti 16 Februari. Iya. Nunggu 16 Iya Februari. kan kongres kan? Iya. Pasti di situ nanti exco yang baru akan memutuskan apakah diperpanjang atau enggak. Kalau dari wawancara calon ketua umum, bakal calon ketua umum yang 2 teratas itu ya, mereka bilang tidak akan mengganggu STY. Tidak akan mengganggu. Sampai kontraknya Sampai selesai. selesai. Berarti kan sampai Desember 2023 tidak akan diganggu. Ini persoalannya Bukan adalah kontrak berdasarkan kompetisi bukan ya? Iya, bukan. Ini persoalannya adalah Qatar itu dimulai. Qatar Piala Asia itu kan jadinya Januari. Januari, oke. Ini kan boleh bilang mundur ya dari 22, 23. Ya, tapi ini kalau lihat peraturannya Yang mana? nggak Piala ada yang Asia? berubah. Piala Asia. Piala Nggak ada yang Asia kan berubah. senior. Senior ya, tetap ya. Tapi kalau yang nanti nih SEA Games, Si Kan Games udah Indra Safri. Indra Syafri. oh umur ya? Oh, ini umur. bicara tolong peraturan SEA Games. Iya, yang SEA baru Games. di Jadi 22. under 20 itu dengan 2 pemain senior. Iya, Dua pemain senior. Betul, betul. dan Iya, itu berarti kan ada beberapa pemain yang nggak bisa dipanggil lagi. Kelahiran tahun 2001 ya yang bisa dipanggil. Iya, Dan 2001. setelahnya yang bisa Iya, dipanggil. betul. Tapi kan ada 2 pemain senior. Dulu kan 3 pemain senior, sekarang Sekarang hanya 2 pemain senior. oke. Berarti ini kan Kemudian kayak Riyandi, Beckham masih masuk ini. Iya, Terus masih bisa pemain-pemain yang dari U20 juga masih bisa. Masih nih. bisa ya? Betul. Terus yang dari PSM itu strikernya siapa? Yang kemarin dipanggil Ramadan AFF? Sananta itu bisa kan? dipanggil ya. Nah, ini juga menarik nih Git, karena nanti akan ada irisan nih. Ya. Soalnya U20 juga bisa sebenarnya bisa dipanggil Iya, buat Marcelino SEA Games, bisa juga dipanggil di bisa, sini. Bisa, bisa ya. Tapi Tapi ini masalahnya menarik. itu akan dilepas nggak sama STY kalau Ya. misalnya EIS pengen pemain-pemain yang U20 untuk ikut membantu SEA Games karena usianya nggak berjauhan kan, Iya, dua-dua betul. kan. Iya. Nah, itu juga menarik itu ntar kita lihat. Balik lagi Tarik-tarikan tuh, ini balik pemain lagi gue. STY akan bilang bahwa SEA Games ini bukan kalender FIFA. Padahal waktu dia pegang AFF dia ngotot bahwa itu. Iya, harus target juara. Tapi gitu kan. wajar itu asas kepentingan namanya. Kayak gua sama lu aja nih kalau pegang tim ya juga kan gitu. Iya, iya. Tapi ini juga menarik karena dipegang oleh Indra Syafri kan. Iya. Ini Indra Safri kan masih penasaran 2019 kan sampai ke final kalah sama Vietnam 3-0. Oh, iya, yang di Manila ya. Iya, Iya. pengen coba lagi nih sekali lagi coba masa lagi nggak dapet sekarang. sih gitu kan. Emang bener ya, maksudnya ya STY fokus Piala Dunia. Parkansio udah nggak ada lagi ya. STY ya Piala Dunia. Sebenarnya Indra Syafri di SEA Games karena jadwal juga mepet ya. Iya, Nggak iya. mungkin lah Jeda dua-duanya. 3 hari nggak salah ya. Ya Tapi jadi masalahnya ini SEA Games ini sama kayak AFF gitu ya. Iya. Itu kan yang kita udah lama nggak juara gitu. Itu yang jadi bikin tetap ada gregetnya gitu. Iya, karena walau apapun ada 3 turnamen besar tuh kan Piala Asia Under 20, Iya. SEA Games, SEA Games. Under 23 itu kan, dan Piala Dunia Piala Under Dunia. 23. Yang punya peluang besar juara ya SEA Games SEA cuman Games. kan. Karena target yang 2 lagi kan tidak sampai juara. Gitu. ini targetnya apa nih sebenarnya? Perempat final ya kalau nggak salah, kalau Piala Asia, Piala perempat Asia. final. SEA Terus kalau Under 20 itu kan Piala Dunia Under 20 kan per 8 final. Lolos grup lah 16 ya. besar, Piala Dunia. 16 besar. Apa? Iya. Piala Dunia lolos grup lah ya. Iya, itu lolos dia, grup. 16 besar. 16 besar ya. Lolos grup kan bisa sebagai urutan ketiga terbaik kan, ada 4 yang dipanggil yang diambil urutan ketiga Ya terbaik. kalau bisa mah juara mah semuanya ya. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik. Nunggu rambutin aku. Juaranya pakai main naturalisasi om. Om UK. Juaranya pakai naturalisasi om ya. Iya. Oke, terima kasih Om Yuke, terima kasih Mas Gita, terima kasih Jebret Team. Tetap dukung sepak bola Indonesia apapun yang terjadi ya. Sampai ketemu di hari Kamis di Dagri. Bye bye.